Oke, selamat pagi dan salam sejahtera pada rekan-rekan seluruh sana. Oke, kita berjumpa lagi hari ini. Saya nak kongsikan beberapa masalah lah mengenai Pro 2 Alza ni. Dia owner cakap dia ada masalah leaking di bahagian belakang, yaitu di bahagian drive shaft sana lah. Jadi saya nak kongsikan kepada anda apa yang perlu kita ganti. Oke, sebelum itu kita akan tunjukkan anda mana satu leaking itulah. Dan kita jangan lupa tekan itu subscribe. Kalau yang belum tekan itu subscribe, tolong tekan dan share video ini, oke? Supaya bermanfaat kepada yang lain juga. Oke, jom. Oke, kita terus saja fokus di bahagian belakang apa yang owner dah cakap. Ini adalah Pro 2 Alza. Apa yang owner dah cakap tu ada satu leaking di bahagian belakang sana. Oke, nampak di bahagian belakang sana ada basah ya. So di bagian sana ni ada satu drive shaft. Mungkin kemungkinan ada satu sarung drive shaft ataupun bot ya. Dia sudah terkoyak hingga kan dia punya grease sudah terkeluar dan mengakibatkan bagian belakang ni. Oke, nampak jauh ya. Nampaknya bagian belakang ni sudah basah dengan minyak. Jadi kita akan cek apa masalah ni dan apa yang perlu kita tukar lah. Oke, yang lain oke. Cuma kita akan menggantikan yang leaking di sana sebab benda tu agak serius ya. Sekiranya ada leaking macam ni, takut-takut minyak gearbox keluar dari seal drip shaft sana. Jadi kita akan tukar dan cek. Oke, kita akan cek selepas ni dan kita akan share ilmu ini kepada anda lah. Semoga bermanfaat kepada anda. Oke, kita akan jack dulu untuk membuka dia punya drip shaft ya. Kita akan jack. Oke, tayar ini sudah naik dan kita akan membuka dia punya tayar rim ni dengan 4 skru sini, 1 2 3 4. Oke. Oke, untuk membuka 4 skru ini kita kena ada tool macam ni lah. Kita kena tool dan juga bantuan gun ni untuk membuka dia punya tayar. Oke. Oke, sebelum kita membuka benda ni, kita kena spray lah. Spray dulu anti karat. Lepas itu kita akan mengumpulkan sedikit dia punya lock sini ya. Oke. Dan kita akan membuka ini lepas nih. Jadi kita terus ya buka dan kita akan lihat di bagian resep nanti, oke. Oke, selepas ini kita akan membuka dia punya filter di bagian gearbox sana ya. Dan juga buka dia punya filter sana tuh sebab dia ada leaking. Kita akan tengok di bagian bawah. Oke, ini leaking daripada kaki filter sana. Dan juga kita kena buka dia punya filter gearbox ni lah. Jadi kita kena buka oli sum ni untuk tukar dia punya filter dalam tu. Oke. Oke, kita pun sudah buka dia punya oil sum filter ya. Ini adalah gearbox dan saya sudah buka dia punya oil sum juga dia punya filter. Oke. Oke, ini adalah filter dia. Ya, filter Alza, nampak dia punya dalam sudah kotor. So inilah yang perlu kita ganti sebenarnya. Yang paling penting sekiranya nak jaga gearbox, kita kena ganti benda ni on time. Kalau kita nak servis, kita kena ganti ini juga lah. Contoh macam engine macam minyak engine juga filter wajib untuk kita tukar. Begitu juga dengan filter gearbox ni
kalau kita nak tukar dia punya minyak gearbox, kita kena tukar dia punya filter juga. Oke, kita kena tukar filter nih. Tengok keadaannya sangat kotor sudah. Juga di bagian OESAM nih, dia punya, kita boleh nampak dia punya magnet nih sudah terlalu banyak tai yang melekat sini. So ini adalah makanan daripada kelas laning ya. So ginilah jadinya kalau kita tidak selalu untuk servis dia punya OESAM. Tengok dia punya magnet pun banyak tai sudah. So itu abuk daripada kelas laning yang sudah nak habis. Oke, kita pun sudah buka dia punya drip sub lah. Nampaknya dia punya getah nih, sarung drip sub nih sudah koyak. So oleh sebab itu minyak yang berada dekat dalam sini ataupun grease yang ada dekat sini dia akan keluar dan dia akan membasahkan minyak ke belakang. Itulah sebab kenapa minyak itu berada dekat belakang sana. Oke, ini adalah drip sub ya. Dan ini adalah drip sub yang saya sudah buka. Jadi kita akan cabut sini saja untuk menukar dia punya getah nih. Dan dia ada satu pin sini ya. Untuk memasukkan getah nih kita kena buka pintu, barulah bearing ini akan dapat buka. Dia ada satu pin sini, kita kena buka untuk memasukkan sarung ataupun bot nih ya. Oke, kita akan memasang sepas nih dan tengok keadaannya adakah masih leaking ataupun tidak. So saya percaya masalah itu akan selesai lah selepas kita membuka dia punya ataupun menukar yang baru. Oke, kita pun sudah pasang bot nih yang sudah rusak, yang sudah koyak tadi. Jadi kita sudah pasang yang baru. Untuk pemasangan ini kita jangan lupa masukkan grease ya. Masukkan grease sedikit ataupun banyak lah. Lebih banyak lagi bagus di bahagian dalam sini kita kena letak grease. Dan oleh sebab kita sudah cabut macam ni, kita kena ganti ini juga lah. Kita kena ganti satu kali jalan seal nih. Seal drip sub yang berada dekat gearbox sana. Tapi yang lama tuh masih elok, tetapi kalau kita ada cabut macam ni, benda sini memang akan tercedera sedikit. Jadi untuk berjaga-jaga supaya tidak leaking lain kali, kita kena ganti yang baru. Seperti macam ni lah, kita kena ganti yang baru. Oke, untuk pemasangan dia kita kena letak gam sedikit sini di sekeliling dia dan barulah kita masukkan di bahagian gearbox sana. Oke. Ini tips sedikit untuk pemasangan lah. Oke kawan-kawan, saya dulu sana. Alza nih saya sudah siap sepenuhnya. Apa yang saya ada buat Alza nih, saya dah tukar dia punya saya ada tukar dia punya o-ring filter dekat bawah sana. So untuk membuka o-ring filter sebab dia ada leaking, kita kena buka dia punya belting. So saya tidak sempat untuk mengambil gambar karena sebab dah malam nih. Saya nak bagi tahu anda sedia ataupun nak bagi tahu anda saja, kalau anda nak tukar dia punya o-ring filter yang betul-betul melekat dekat blok sana, kita kena buka belting juga kompresor aircon, barulah kita dapat membuka dia punya tapak untuk filter tu ya, untuk menukar dia punya o-ring filter. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita pun sudah menukar dia punya bot, sarung drip sub di bagian bawah yang leaking ada di sana, dan saya sudah tunjukkan anda tadi. Saya tidak dapat menunjukkan sekarang sebab sudah gelap. Dan yang ketiga, kita sudah tukar dia punya filter gearbox. So ini adalah filter gearbox, saya dah tukar baru karena owner ni sudah lama tidak menukar dia punya filter gearbox ya. Dan apa yang saya dah cek ya, dia punya kereta dan minyak dia sudah sangat hitam, nampak minyak dia sudah sangat hitam.
Oke. So nampak owner ni tidak pernah menukar dia punya minyak gearbox dan filter gearbox. So itulah menyebabkan dia punya power kurang dan terasa sentapan apabila kita masuk gear R ataupun D ataupun N dia terasa sentapan karena sudah lama dia tidak servis di bahagian gearbox ya, khususnya pada filter dan juga minyak yang sudah lama. Oke, itu yang ketiga. Jadi yang keempat saya dah tukar saya dah tukar benda ni, dia punya seal drift shaft. Oleh kerana saya cabut drift shaft dia tadi di bahagian bawah sana, saya cabut satu batang kerana ganti dia punya sarung drift shaft, dia punya bolt saya koyak. Itulah sebab dia ada minyak di bahagian sana, jadi otomatik saya akan gantikan ni lah. Oke, jadi kereta ini sudah siap dan memakan masa yang sangat lama sebab kerja seorang ya. Jadi saya di sini saya nak cuma nak fungsikan kepada anda lah apa yang patut kita buat sekiranya leaking di bahagian tapak filter sana dan juga drift shaft leaking, dia punya bolt apa yang perlu kita ganti, dan terusnya kita akan menggantikan minyak lah. Kita akan menggantikan minyak yang baru. So saya di sini saya nak sedikit buat rekomend sedikit lah, sekiranya anda menggunakan Pro 2 lagi bagus kita menggunakan oil ataupun minyak otomatik dinama Pro 2. Oke, itu yang tip lah, tip saya kepada anda semua pada hari ini.